kalau nggak ada Jogja nggak ada Mbak Indonesia. Jenengan tahu nggak tentang itu? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Indonesia ada, berarti kan itu karena kemerdekaan. Kemerdekaan itu kan harus diakui oleh negara lain. Iya betul. Nggak bisa. Itu Indonesia belum ada ya dulu. Jadi kita dijajah dulu seperti itu. Jadi kayak Keraton Jogja itu perannya sangat besar. Karena apa ya, kayak membelikan tanah di Washington DC. Iya. Di Amerika untuk. Itu di Amerika sama. Iya, itu yang membelikan Ngarso Dalam yang ke-9. Untuk dijadikan duta besar di sana. Berarti berarti kok ada duta besar, kok punya kantor di sini seperti itu. Ini Indonesia itu ada toh kan. Jadi memang yang namanya syarat kemerdekaan itu adalah pengakuan dari negara lain dulu. Bahwa di negara itu ada kan. Itu salah satunya. Jadi secara proklamasinya dan sebagainya memang Soekarno. Iya. Tapi secara pembiayaan tentang kenegaraan tentang Indonesia ya dari Keraton Jogja. Keraton ya. Iya. Itu katanya seperti itu. Yang saya tahu. Iya, sih, mungkin juga memang banyak orang yang belum tahu belum juga. Tahu ya, termasuk saya juga sih. Ya, ya memang ceritanya seperti itu. Jadi Jogja lebih dulu. Iya, berarti untuk sebuah negara itu Jogja udah ada ya? Sudah ada duluan sebelum ada negara. Iya, kita kerajaan dulu kan. Gitu ya. Iya, jadi terbentuknya Jogja itu pun juga karena adanya perjanjian kalau dulu. Antara Sultan sama antara Laut Selatan. Antara Laut Selatan ya, Sultan. Laut Selatan dan Merapi. Merapi ya. Iya. Sama Keraton. Seperti itu. Itu 3 itu ya. Ya. Dan itu perjanjian itu sampai sekarang masih berlaku. Kalau dilanggar gimana Pak? Apanya? Perjanjian. Ya nanti pasti ada efeknya. Itu yang tahu yang dalam, bukan kita. Ada sesuatu yang untuk memutuskan harus seperti apa, harus dari siapa dan sebagainya, itu yang dalam yang tahu. Karena yang secara fisik ada di dunia ini kan yang tengah. Seperti itu. Iya sih, betul. Itu sejarah. Jadi kenapa Jogja dikatakan daerah istimewa? Ya memang sebelumnya ada Indonesia, Jogja itu sudah ada dulu. Sudah ada negara sendiri ya istilahnya. Seperti itu. Oh, berarti sama kayak Papua juga ya? Sama kayak Aceh, sama kayak Papua. Saya nggak tahu sih sejarahnya dari baik Papua maupun Aceh dengan daerah istimewa itu. Aceh ya terutama, nggak tahu sih. Tapi nek Jogja sih sebetulnya di situ. Iya, Jogja mah ya. Kalau Papua memang ininya apa? Sejarahnya. Saya Sejarah belum tahu soalnya tentang Papua. Iya Pak, kalau kami juga begitu. Jadi dari tahun 61 tuh udah merdeka sendiri. Jadi udah punya lambang negara, udah punya benderanya juga. Semua udah terbentuk Pak. Tapi keluarlah namanya itu Trikora, itu Trikomando. Oh, berarti itu zamannya Trikora itu siapa ya? Trikora itu Soeharto ya? Itu. Jadi udah mulai dikirim itu tentara, militer semua ke Papua itu. Jadi ya mereka berusaha untuk kayak membuat Papua itu terima bahwa mereka bagian dari Indonesia begitu. Ya ceritanya itu. Makanya ada namanya otonomi khusus kan Pak. Gara-gara itu ada perjanjian juga. Iya. Mungkin berarti juga merasa mungkin sekarang kayak terjajah juga ya dari Indonesia ya? Iya. Sama dengan Timor Leste itu ya? Sama. Maluku juga dulu negara sendiri loh Pak. Oh gitu? Malah baru denger ini soalnya. Waduh. Gak tahu saya. Iya, Maluku juga negara sendiri, udah punya bendera, udah punya lagu kebangsaan. Cuma ya itu pintarnya presiden pertama itu bisa menyatukan semuanya itu. Iya. Tapi harus dengan ada perjanjian, kalau enggak ya iyalah pasti kalau itu ada perjanjian. Ya gimana kita membedakannya lah, misal dengan kayak di Eropa. Eropa itu dari tempat kecil mungkin kalau di sini dalam satu provinsi, di sana bisa 2 negara kan seperti itu ya. Betul. Itu kehebatan kita ya. Ya itu dari berbagai pulau.
berbagai adat. Sadis. Itu pun bisa menjadi satu negara. Kalau di sana tidak bisa. Nggak bisa. Masih satu warna, masih satu bahasa dulunya. Iya. Itu justru malah pecah jadi Betul, negara baru. Negara baru. Iya Itu sih. bedanya. Benar banget. Ya tapi kita sebetulnya sangat diuntungkan lah Mbak. Kita Iya. berada di istilahnya secara geografis dan sebagainya kita sangat Iya, betul. lebih lah menurutku. Betul, Jadi sih. Benar. ya terus mungkin karena aku juga keluar Jawa itu jarang atau mungkin baru beberapa kali ya. Tapi Iya. saya mengatakan ya aku ngalemnya ngalam tempatku dewi lah. Ibaratnya Iya. Jawa ya. Jawa itu menurutku kalau terkait dengan tanah dan lain sebagainya itu aku mau nyebutnya ini tanah surga. Iya, betul. Bukan tanah suci, Betul. tapi tanah surga. Ya. Semua hidup di sini. Betul. Itu Semua keistimewaan kita. Ada di sini, iya betul. Tanah surga, bukan tanah suci. Ya, tanah suci nggak tahu di mana, tapi kalau tanah surga ya di sini. Banyak orang bahkan negara yang memang istilahnya ngincar tentang Iya. wilayah Oh, kita. Banyak banget. Iya, seperti itu. Baik Amerika, Cina, ataupun dari Timur Tengah, Timur Tengah ya. ya kan? Betul. Itu mereka nyasarnya ke sini semua. Titiknya lebih caranya untuk menjajah kita. Iya. Bukan menjajah dalam artian secara perang ya, tapi Iya, tapi secara ekonomi. Iya. Ekonomi itu Ekonomi. pasti. Mereka menjadikan kita itu sebagai pasar. Aduh, Seperti itu. Target dagang. betul. Karena memang awal mulanya kan seperti begitu juga ya, lewat misalnya kayak pembelian rempah-rempah Iya. di Maroko. Itu. Ya memang kita kaya secara sumber daya alam, wah istimewa gitu. Iya, betul. Tapi aku sempat cerita juga sih sama warga asli di sini juga. Katanya mereka tuh sukanya sama Sultan ke-9. Sebetulnya bukan malah suka tidak suka, Hmm. tapi melihat secara keseharian Iya. dalam mengambil keseharian. keputusan. Kebiasaan ya, kita menilai itu kan dari segi kebiasaan. Iya. Seperti itu. Jadi kalau dulu yang ke-9 itu kan benar-benar suka prihatin, ngelakoni. Berhati itu apa? Berhati itu apa, Pak? Prihatin, Oh, prihatin ya. Prihatin. Iya, prihatin ya. prihatin, terus ngelakoni itu misal harus puasa 3 hari 3 malam, poso putih atau mungkin poso ngebleng, Iya. puasa ngebleng seperti itu. Beliau ngelakoni, benar-benar ngelakoni. Jadi secara mistis memang kuat. Dan itu benar-benar bisa berkomunikasi dengan ibaratnya yang ada di selatan, yang ada Iya. di Merapi. Iya. Ya memang harus seperti itu. Gitu loh. Harus dekat. Karena apa? Memang itu sudah masuk dalam perjanjian juga. Iya. Tapi secara tingkah laku harian dan lain sebagainya itu ya memang beda kalau dengan yang 10. Iya sih. Seperti itu. Tapi juga ya gimana, mungkin juga karena perkembangan zaman dan lain sebagainya itu juga ada pengaruhnya. Iya sih. Seperti itu. Banyak Mbak, dengan ada banyak kejanggalan, tapi juga masyarakat itu sebetulnya hanya terima berita yang mentah-mentah saja terkait dengan paugeran. Iya. Paugeran itu kan mungkin masyarakat sekitar sini, masyarakat Jogja rata-rata menilai bahwa yang menjadi penerusnya adalah saudara laki-laki yang paling dekat. Iya. Bisa ke adik, bisa ke anak dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Sebenarnya program tidak seperti itu. Tidak seperti itu, karena ini yang mengedarkan itu mungkin orang-orang yang ingin berkuasa, Iya. yang ingin menjadi. Dan itu memang berita-berita yang disebarkan ke masyarakat, berita yang salah. Hoax. Ya. Ini yang terjadi. Sebenarnya paugeran yang satu, yang punya, yang tahu hanya satu, ya yang Jemenang. Paugerang itu apa? Paugeran. Iya, Paugeran itu itu apa ya? untuk menentukan siapa penerusnya besok. Oh, yang memutuskan Iya, gitu ya. yang tahu hanya satu. Nggak ada yang lain. Yang satu, yang tahu yang hanya Jemenang tok. Gitu. Dan itu pun mungkin pun sekarang sudah tertuliskan untuk sekarang siapa penerusnya ke depan. Mungkin Iya. sudah tertuliskan. Iya. Tapi nggak tahu, nyimpen yang tahu yang hanya yang Jemenang. Nah, itu dia. Terus Tidak nanti bisa. kalau salah sasaran gimana? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak. Nggak bisa.
Karena ada yang nonton kan seperti itu. Ya bisa. sih. Oh my God. Bukan salah sasaran, tapi mungkin ada yang membelokkan mungkin. Sebenarnya kaitannya dengan karena sekarang kan tidak punya, mungkin yang ke-10 tidak punya anak laki-laki. Terus ini harus ke saudara yang terdekat harus laki-laki. Enggak juga. Kalau Bahkan berarti perempuan bisa. Hah? Kalau perempuan jadi ini bisa. Tergantung progernya saja, seperti itu ya. Jadi gini, itu pun juga tidak harus berkaitan dengan darah langsung kan. Iya. Kan pernah di yang kesultan keberapa dari 1 sampai ke-9 kan ada yang tidak berkaitan darah sama sekali. Sampai 2 kali kalau nggak salah. Kan ada itu. Karena tergantung progernya. Progernya siapa? Udah itu aja. Yang tahu ya hanya satu yang cuma waktu itu. Seperti itu. Oh my God. Tidak harus berkaitan darah langsung. Pak, terus dari sultan yang ke-1 sampai sekarang 10 tuh ada ceweknya? Maksudnya perempuan yang memang nggak ada. Oh nggak ada. Memang ada. Dalam aturan memang nggak bisa ya? Saya nggak tahu terkait dengan aturan. Tapi belum ada. Program itu kan muncul program itu kan ada dasar, ada yang istilahnya terkait dengan perjanjian dulu ya. Jadi memang itu ada syarat yang memunculkan sebuah program itu dari siapa, yang memberitahu siapa, itu kan sudah seperti itu. Jadi garis besar itu sebetulnya tidak harus berkaitan darah langsung. Itu sebenarnya harus diketahui dulu. Siapapun yang dipilih, ya itulah yang akan jadi. Dia yang berhak. Gitu. Tidak harus dari adiknya, tidak harus dari anaknya, tidak harus dari cucunya, tapi semua bisa menjadi potensi. Bisa cucunya yang naik, yang dipilih, bisa memang anaknya atau adiknya dan lain sebagainya. Ya semua terbuka, tapi kan semua titiknya satu. Yang tahu ya yang cuma itu saja. Sebenarnya nggak perlu melebar sih. Seperti itu.